Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama malam ini mengharapkan ridho dari Allah. Kami diminta oleh DKM untuk mengisi malam hari ini dikarenakan Ustadz Nuruddin yang sedang keluar kota. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita. Masih pada waktu itu terakhir kita membahas tentang menuntut ilmu, jalan menuju surga, ya. Jadi malam hari ini, ya, tentunya kita sama-sama berharap agenda kegiatan ini dijadikan salah satu jalan bagi kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah atau Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, pada waktu itu kita sudah mengupas kewajiban menuntut ilmu bagi seorang muslim. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Dan pada waktu itu kita juga sudah bahas surat At-Taubah ayat 33, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi ini menguatkan bahwa Rasul adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu kepada kita semua, ya. Jadi ini membuat kita semakin yakin bahwa agama yang Allah turunkan adalah benar buat kita semua, yang diturunkan melalui Rasulnya, yang sebelum jadi Rasul juga sudah bergelar Al-Amin, ya. Artinya dapat dipercaya. Ya, selanjutnya kita sudah mengupas juga hadis riwayat Muslim nomor 2699, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, jadi hari ini kita menambah kesadaran penghayatan kita bahwa salah satu jalan yang dimudahkan bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan menuntut ilmu. Ya, selanjutnya kita review sedikit. Nah, maksudnya pada waktu itu ilmu yang diharapkan kita mampu mempelajarinya adalah ilmu syar'i, ya. Karena ada ilmu syar'i yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala atau kita sebut dengan wahyu, dan ada ilmu dunia, ya. Ilmu dunia
Rasul berkomentar, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian atau antum semua lebih paham tentang ilmu dunia, silahkan ya, sepanjang tidak menyalahi syariat ya. Namun yang wajib ya, yang tadi masuk kategori hadis tadi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, adalah ilmu syar'i, ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Quran atau melalui sunnah ya. Sunnah yaitu perkataan Rasul, perbuatannya begitu ya, yang menjadi teladan bagi kita sekarang. Secara bahasa, al-ilmu adalah lawan dari al-jahal ya, atau kebodohan ya. Jadi ilmu lawannya bodoh ya. Maka orang yang bodoh disebut tidak berilmu, orang yang berilmu terhindar dari kebodohan. Dan ternyata ilmu tidak bisa seling datang tiba-tiba gitu ya. Tidak tiba-tiba kita bisa berilmu. Satu-satunya cara menuntut ilmu adalah dengan belajar. Nah, belajar ya. Jadi ya umur berapapun kita ya, kita usahakan untuk belajar. Dan apa namanya? Kita yang sudah di atas 40 tahun, nah, sudah sepertiga akhir gitu ya. Sepertiga akhir usia kita. Tanpa terasa ya, tahu-tahu udah sepertiga akhir kehidupan kita ya. Kalau mengikuti sirah Rasul atau kenabian, itu 40 tahun Rasul pergerakannya sangat cepat, kan begitu ya. Pergerakannya sangat cepat menuju ya surganya Allah gitu ya. Oleh karena itu kita sediakan waktu kita nih, sepertiga akhir kehidupan kita adalah pacuan amal menuju surga. Nah, waktu bersenda gurau atau main-main dan lain semakin sedikit kelihatannya ya. Karena kita sudah di sepertiga akhir, maka ini pacuan amal menuju surga, maka kita terus menimba ilmu. Baik. Nah, kemarin kita juga sudah bahas bahwa ilmu ada dua jenis, ilmu aini dan ilmu kifai ya. Ilmu aini itu yang wajib dipelajari setiap muslim ya. Ilmu kifai itu tidak wajib dipelajari setiap muslim, namun sebagian dari kaum muslimin wajib mempelajarinya ya. Seperti mengurus jenazah ya, zakat ya, kemudian hukum kisos, mungkin hukum had dan segala macam, muamalah syariah dan lain-lain, itu tidak wajib dikuasai oleh seluruh kaum muslimin ya. Namun sebagian dari kita wajib mempelajarinya agar kita dalam bermuamalah tetap sesuai dengan syariat. Namun ilmu aini ini yang wajib kita pelajari ya. Jadi dan ternyata ilmu aini ini sangat banyak gitu ya. Sangat banyak sekali. Jadi kita berpacu dengan umur kita untuk bisa mempelajari ini ya. Mana duluan gitu. Kita belajar ini atau umur kita duluan. Jadi kita berpacu untuk terus belajar. Baik, maka ilmu yang berusaha kita dapatkan adalah ilman nafi'ah atau ilmu yang bermanfaat. Nah, maka seperti apakah ilmu yang bermanfaat itu? Insya Allah kita kupas malam ini. Dalam Al-Quran ya, Allah mendudukkan ilmu dalam kedudukan yang terpuji, gitu ya. Jadi ilmu adalah sesuatu yang berharga, yang yang untuk mendapatkannya hanya dengan belajar, ya. Nggak bisa puasa makan nasi putih aja di dalam gua, tahu-tahu berilmu nggak bisa ya. Wah, 2 hari di dalam gua, nanti keluar dari gua tiba-tiba pinter, nggak bisa, ya. Jadi harus belajar, ya. Harus belajar, ya. Atau buku, ya katanya dalam buku direbus. Nanti airnya diminum, itu juga nggak bisa ya. Satu-satunya adalah dengan cara belajar, yang membaca, bertukar pikiran, dan lain-lainnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Maka Allah berusaha membedakan
Ya, Al-Quran menegaskan bahwa tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Tidak dibedakan di sini orang yang berharta, tidak berharta, ya, bermobil, tidak bermobil, punya rumah, beli sendiri, punya rumah kontrakan, nggak dibedakan. Tapi yang dibedakan adalah yang berilmu dan yang tidak berilmu. Karena beda sekali, ya. Maka sahabat Ali, ya, Al-Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang keempat adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, itu menegaskan bedanya ilmu dengan harta, ya. Karena zaman sekarang ada orang yang terus-menerus mengumpulkan harta dan sedikit orang yang mengumpulkan ilmu, gitu ya. Ini jumlahnya masih belum berimbang, ya. Masih lebih banyak orang yang terus-menerus mengumpulkan harta dibandingkan yang berusaha terus-menerus mengumpulkan ilmu. Padahal ada bedanya nih ilmu dengan harta, ya. Yang pertama adalah ilmu, Yang pertama bedanya harta itu harus kita jaga, ya. Kalau punya duit, ya, masukin dompet atau masukin bank, di rumah di bawah bantal, dijaga, di bawah tempat tidur, di bawah sarung atau kopiah dulu di sini. Nah, harus dijaga, ya. Tapi kalau ilmu, ilmulah yang akan menjaga kita. Nah, ini bedanya. Jadi harta kita harus susah payah menjaganya. Bahkan di zaman Korun, ya, yang jaga gemboknya aja itu udah raksasa besar, ya, untuk menjaga gudang hartanya Korun di zaman Nabi Musa. Sementara ilmu itu akan menjaga kita dari perilaku yang buruk, ya, menjaga kita dari malas beribadah, menjaga kita dari bermaksiat dan lain-lain. Ilmu adalah cahaya yang akan menjaga kita. Jadi mencari rizki itu wajib, khususnya bagi kita laki-laki, ya, karena memang kita wajib mencari rizki, dan kalau diniatkan dengan baik maka itu bisa bernilai ibadah. Namun jangan dilupakan juga thalabul ilminya, ya. Thalabul ilmi yang mana? Kalau udah di usia kita ini, kurangi thalabul ilmi yang lain-lain, fokus thalabul ilmi yang ilmu agama, ilmu syar'i ini. Jadi ilmu yang bermanfaat dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah satu ulama besar yang wafat tahun 728 Hijriah, rahimahullahu ta'ala. Ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi, mungkin di tempat kerja kita belajar ilmu tentang pekerjaan kita, ya. Namun yang tidak boleh kita lupakan adalah mempelajari ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan melalui Rasulullah. Jadi ini yang dimaksud dengan ilmu aini tadi, ilmu yang setiap individu muslim wajib mempelajarinya, dan ilmu kifai yang sebagian kaum muslimin, ya, cendik-cendikiawannya itu wajib mempelajarinya untuk menggugurkan kewajiban atau fardu kifayah kita sebutnya. Yaitu ilmu yang dibangun di atas dalil, ada dalilnya, dan yang dibawa oleh Rasulullah melalui lisannya Rasulullah, karena Rasulullah mendapat ilmu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, ya. Maka selama 23 tahun kerasulan itu Rasulullah tidak pernah berhenti belajar dari malaikat Jibril dan tidak pernah berhenti mengajar kepada para sahabatnya, gitu ya. Jadi ada forum-forum Rasulullah mengajarkan para sahabatnya ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh para sahabat dicatatkan, ya, dituliskan. Kalau ada sunnah itu diriwayatkan, dibagi-bagi mana yang sahih, ya, mana yang dhaif dan lain-lain. Sehingga kita semua hari ini bisa mendapatkan riwayat ilmu tersebut dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu para hartawan itu mewariskan harta, ya. Namun para ulama itu tidak mewariskan harta, ya. Rata-rata para ulama itu bekerja sekedarnya saja, gitu ya. Sekedar bisa makan, yang memenuhi kebutuhan. Sisanya mereka menuntut ilmu atau menulis kitab-kitab untuk mendokumentasikan ilmu sehingga bisa dibaca oleh generasi selanjutnya. Sehingga para ulama tidak mewariskan harta, mereka mewariskan ilmu kepada kita semua. Imam Ibnu Rajab, ulama yang lain, wafat tahun 792 Hijriah, rahimahullahu ta'ala,
mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat cirinya yaitu menuntun kita pada dua hal ya. Ciri ilmu yang bermanfaat atau ilmu nafi'ah yaitu menuntun kita pada dua hal. Kalau ilmu tersebut yang kita pelajari, mungkin kita pelajari siang malam, mungkin sampai begadang-begadang, tidak menuntun kita pada dua hal ini, maka hati-hati, jangan-jangan ini bukan ilmu yang bermanfaat yang dimaksudkan dengan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang pertama, mengantarkan kita yang belajar ilmu tersebut lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ini yang pertama. Kita lebih kenal Allah, bahwa Allah itu Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim, ya, Al-Ghafur, ya, Maha penerima tobat. Juga Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki dan lain-lain. Kita makin mengenal Allah yang menciptakan kita. Bukan makin jauh, bukan makin gak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang bermanfaat akan menuntun kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan segala yang menjadi haknya, yaitu nama-namanya yang indah ya. Allah punya 99 nama, seharusnya ini jauh lebih banyak, namun yang dimasukkan dalam Quran dan hadis yang sampai kepada kita, dikenalkan pada kita sebagai manusia itu ada 99. Makanya disebut Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang indah. Lalu nama-nama Allah juga mengandung sifat. Nah, gitu ya. Jadi kalau manusia namanya misalnya Al-Aziz ya, kuat, bijaksana. Tapi orang yang namanya Aziz belum tentu kuat dan bijaksana kalau manusia. Tapi kalau Allah namanya itu mengandung sifatnya. Kalau Allah Ar-Rahman berarti Allah betul-betul Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang ya. Dan nama-nama Allah itu menunjukkan sifat-sifat Allah. Jadi ma'rifatullah adalah upaya kita mengenal Allah dan juga sifat-sifatnya. Sehingga kita makin kenal bahwa Allah Maha Penyayang, yang memberikan rizki, yang maha hidup, ya, yang mengatur atau memelihara seluruh makhluknya, dan lain-lain. Jadi kita makin sadar bahwa yang memelihara kita bukan sama manusia. Yang memberi rizki kita bukan bos kita atau presiden kita, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain-lain. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala yang menjadi haknya berupa nama-nama yang indah, sifat-sifatnya yang tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang agung. Ya. Seluruh perbuatan Allah adalah agung. Maka hal ini semakin kita belajar ilmu syar'i, semakin mengharuskan bahwa pengagungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beberapa orang mengagungkan makhluk melebihi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelan-pelan mulai digeser ya. Terlalu mengagungkan pimpinannya mungkin ya, atasannya atau idolanya dan lain-lain. Maka yang wajib diagungkan setinggi-tingginya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan rasa takut kepada makhluk mengalahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa cinta yang terbesar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rasa harap, berharap ya, berharap kepada Allah itu yang paling utama dibandingkan berharap kepada sesama manusia. Kemudian tawakal ya. Kalau kita sakit ya, bukan kepada dokter tawakalnya, karena dokter hanya perantara saja, tapi kita meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ya, ketika kita belajar ilmu yang benar, maka ilmu tersebut akan menuntun kita mengenal lebih dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan membawa kita mengagungkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tawakal kepada Allah. Nah, ini nih, semakin membawa kita ke sini ya. Yang tadinya tawakal kepada bosnya, pada pimpinannya, pada juragannya, geser hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya rizki Allah yang menurunkan. Dan ridho terhadap segala
takdir, ya. Karena Allah menakdirkan segala sesuatu. Dan ini termasuk rukun iman, ya, iman kepada qada dan qadar, ya. Allah menakdirkan kita lahir tahun sekian, lahir di Bandung ini dengan paras seperti ini, dengan postur seperti ini, punya istri yang kita punya sekarang, punya anak-anak kita, semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar dan ridho terhadap Allah yang apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita, baik takdir baik maupun takdir buruk di mata manusia, ya. Kadang menerima musibah dan lain-lain. Semakin kita mengenal Allah, maka insya Allah kita semakin bisa menerima segala takdir yang Allah berikan kepada kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang masuk kategori thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut kita makin mengetahui segala apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita makin mengetahui segala apa yang dibenci, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi jangan sampai di sepertiga akhir hidup kita ini kita masih banyak belum tahu apa yang dicintai Allah dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi makin belajar, makin paham apa yang Allah sukai, Allah cintai, dan bersegera melakukannya. Nah ini nih, banyak di antara kita menunda-nunda. Udah tahu ilmunya, tapi tidak segera melaksanakannya. Udah tahu ilmunya, masih suka curi-curi melanggar, ya. Termasuk mungkin saya sendiri juga masih harus terus belajar. Artinya kita sama-sama menegaskan komitmen kita di sini. Sepertiga akhir kehidupan kita adalah pacuan amal kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, semakin mengenal Allah. Yang kedua, makin paham apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan makin paham apa yang tidak disukai oleh Allah, dan segera melakukannya. Segera melakukan apa yang Allah cintai, segera meninggalkan apa yang Allah tidak sukai, ya. Dengan apa kita mengetahui itu? Dengan ilmu, dengan belajar. Maka dengan belajar kita cepat mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, apa yang hak dan apa yang batil, begitu ya. Ini hanya bisa dengan terus belajar. Maka karena kita sudah tahu belajar itu wajib, ya. Di sela-sela sehari kita 24 jam, ya, kita sisipkan waktu kita baca buku, ya, mendengarkan kajian. Kalau buka YouTube juga mulai dipilih-pilih, ya. YouTube kajian sejam sehari misalnya, dan lain-lainnya. Baik. Maka Imam Ibnu Rajab yang wafat tahun 795 Hijriah rahimahullah ta'ala berkata, ilmu yang paling utama salah satunya adalah tafsir Al-Quran, ya. Karena Quran adalah bahasa yang global yang kita perlu mengetahui tafsirnya, ya. Surat Al-Ikhlas mungkin kita sudah hafal, tapi tafsirnya bagaimana, ya. Nah, karena itu makanya kita ada kajian yang Ahad pagi, ya. Itu adalah salah satu insya Allah ilmu yang bermanfaat, yaitu mengupas tentang tafsir Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Nah, ya, ada 4 tanda utama ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, orang yang semakin belajar ilmu yang bermanfaat, maka tidak menganggap dirinya lebih memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, ini ya. Jadi ada kitab yang namanya Talbis Iblis, gitu ya. Karena iblis, setan, tidak pernah menggoda kita. Dan salah satu yang digoda adalah orang yang berilmu, ya, gitu ya. Orang yang belajar ilmu agama ternyata terus menjadi sasaran godaan iblis dan godaan setan. Dia digoda supaya menganggap dirinya lebih alim, lebih pintar, sehingga dia merendahkan manusia lain. Ini godaan yang pertama, gitu ya. Jadi orang yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat itu
akan menuntun orang tersebut tidak menganggap dirinya lebih tinggi, jadi tidak sombong. Ya, kalau orang makin jadi sombong dengan ilmunya, nah maka ini harus hati-hati ya. Ya ini pentingnya tadi tazkiyatun nafs ya, membersihkan hati, membersihkan diri. Kita terus tawadu ya, kita terus menganggap diri kita nggak tahu apa-apa dan diri kita begitu kecil dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tidak merasa dirinya paling suci ya, sehingga merendahkan yang lain. Ya, jadi ya, semakin belajar ilmu agama yang baik, kita tidak iri dengan orang yang berada di atasnya, tidak sombong dengan orang yang berada di bawah kita, ya. Jadi, kamu mah masa gitu aja nggak ngerti, masa gitu aja nggak tahu, wah, ini berbahaya ya. Ini adalah godaan setan kepada kita. Ilmu adalah untuk membuat kita tadi mengetahui yang benar dan yang salah, mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Dan sombong adalah sesuatu yang Allah paling benci ya. Maka oleh karena itu kita yang semakin insya Allah warga atau jamaah Al-Ikhlas ini adalah orang-orang yang terus menambah ilmu setiap minggunya. Kita juga jaga hati kita untuk tetap tawadu. Yang kedua, nah ini yang tadi ya tawadu ya. Semakin ilmu bertambah, semakin merunduk. Nah kita kira-kira gitu ya. Jadi semakin merasa dirinya kecil, semakin merasa bahwa dirinya masih sedikit menguasai luasnya ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala miliki. Ya, ilmu tentang memanah aja ternyata banyak. Ya, ilmu tentang jual beli itu ternyata kitabnya tebal-tebal dan banyak sekali. Jadi kita merasa di umur kita segini ternyata ilmu kita makin sedikit. Makin belajar, makin tawadu, gitu ya. Lalu yang ketiga, ilmu yang bermanfaat mengajak yang punya ilmu tersebut lari dari dunia. Nah, maksudnya dia tidak mencari popularitas di dunia dengan ilmunya. Karena ilmu itu dia miliki untuk melawan kebodohan yang ada dalam dirinya. Ilmu itu adalah untuk dia mengajak dirinya dan keluarganya menjauh dari api neraka ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan untuk popularitas. Ini saya paling pintar. Wah, ya orang ya. Dan bukan untuk itu, justru dia menjauh dari popularitas, tapi untuk dirinya berilmu dan agar dia bisa mengajarkan keluarganya sehingga mengajak rame-rame menuju surga. Dan yang keempat, nah, orang yang berilmu tadi tidak menisbatkan kebodohan pada orang lain, ya. Tidak mengatakan orang lain itu bodoh kecuali jelas-jelas orang tersebut sudah tahu ilmunya, sudah tahu itu maksiat, sudah tahu itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun orang tersebut masih melakukannya dan masih berbangga-bangga diri dengan melakukan hal tersebut. Baru kita boleh menyebut orang lain bodoh ya, dengan maksud untuk menegur begitu ya. Kan kamu udah tahu itu nggak boleh, karena itu kamu udah tahu itu haram. Kenapa? Nah, dalam hal ini untuk menegur ya. Nah, jadi inilah tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diharapkan atau diwajibkan kita untuk terus menuntunnya ya, terus menuntut ilmu tersebut ya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama, tidak menganggap dirinya punya kedudukan lebih tinggi ya. Orang ya ustadz ya. Tidak menganggap dirinya lebih tinggi. Yang kedua, semakin tambah ilmunya, semakin tawadu ya, semakin merunduk, semakin merasa bodoh, semakin merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin merasa kecil di hadapan para ulama yang ilmunya memang jauh lebih tinggi daripada itu. Yang ketiga, mengajak pemiliknya lari dari popularitas ya, bukan dibangga-banggakan, bukan untuk memperbanyak follower dan lain-lain ya, sekedar membangga-banggakan diri di hadapan manusia, bukan untuk itu, namun untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Yang keempat, tidak mengatakan orang lain bodoh, kecuali orang lain tersebut memang udah tahu ilmunya, tapi tetap melanggar. Nah, gitu ya. Jadi ya ternyata banyak sekali ya para ulama zaman dulu telah mengupas makna ilmu ini dengan sangat luar biasa, dengan sangat mendalam, sehingga
sebenarnya kita tinggal baca kitab-kitabnya. Mereka dulu menggali mungkin dengan pena, dengan bolpen, belum ada komputer, laptop dan lain-lain. Nah, dan itu diwariskan kepada kita sampai generasi kita sekarang ini. Maka tugas kita tinggal membaca dan mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Demikian, mohon maaf Pak DKM ya. Sebelumnya ini karena Nyonya lagi sakit juga ya, nunggu juga di rumah, jadi belum bisa berlama-lama. Insya Allah nanti lain kali kalau ada kesempatan bisa kita sambung tholabul ilmi kita. Demikian, seluruh yang baik tentunya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan-kesalahan murni dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.